Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam, selamat malam minggu. Kembali dengan saya Nofri Simanjuntak dalam program forecast atau analisa mingguan market dari hari Senin sampai Jumat atau tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember. Seperti biasa, mestinya saya memulai mengupload video itu jam 8. Mohon maaf ada keterlambatan. Kali ini mulai jam 9 malam. Dan jangan lupa yang saya bahas kalau hari Sabtu itu adalah pair-pair dengan range yang besar dan tidak mengandung USD atau yang disebut dengan cross pair. Biasanya ada 5 pair yang saya bahas, cuma karena keterlambatan ini maka malam ini mungkin hanya 3 pair saja. Langsung kita mulai dari pair GBP JPY atau GJ. Oke, kita mulai dulu dari fundamental seperti biasanya, tetapi kalau bicara mengenai fundamental GBP CPY berarti negara Inggris dan Jepang. Kalau Jepang kita sudah tahu sebetulnya sih ekonominya tidak terlalu baik dan jika langsung kita bandingkan dengan Inggris karena pairnya kan GBP JPY, maka mestinya sih lebih baik negara Inggris dalam hal ekonomi. Cuma memang salah satu tantangan dari Inggris termasuk juga negara-negara Eropa adalah soal COVID varian Delta dan saat ini masuk gelombang keempat yang naik. Seperti kita ketahui juga Australia sudah lockdown dan Jerman mungkin juga akan menyusul lockdown juga. Jadi secara prinsip kita singkat saja, ekonomi Inggris itu lebih baik daripada ekonomi Jepang. Kemudian kalau kita perhatikan berita-berita berkaitan dengan yang bisa menggerakkan market minggu lalu itu sebetulnya tidak terlalu ada. Sedangkan untuk minggu depan dari mulai tanggal 29 sampai 3 Desember berkaitan dengan pound sterling itu hanya satu, yaitu di hari Rabu jam 9 malam, di mana Gubernur Bank England itu akan bicara, tapi mungkin forumnya bukan forum resmi BOE atau Bank of England itu sendiri, sehingga sebetulnya ini bisa diabaikan. Berkaitan dengan Jepang sendiri tidak ada news yang menggerakkan harga. Sekarang kita lanjut ke sentimental. Jangan lupa urut-urutannya adalah fundamental, sentimental, dan teknikal, termasuk nanti juga teori range sampai kita membuat trading plan untuk kita entry dan biasanya itu di time frame H4. Kalau kita bicara sentimental, sayangnya itu belum ada data yang update karena mungkin Amerika ini sedang libur dalam rangka Thanksgiving. Jadi resminya Thanksgiving itu hari Kamis, tetapi biasanya dia lanjut sampai dengan hari Minggu. Dan kalau kita perhatikan juga Jumat kemarin market bergerak gila-gilaan dan itu lebih banyak diisi oleh spekulan. Jadi kalau kita lihat kembali salah satunya misalkan ke Trading Star nih sebagai penyedia web yang sumbernya dari cftc.gov ini belum ada ya update data. Ini mestinya tanggal 16 tambah 7 berarti sekitar tanggal 23 nih. Mungkin baru akan keluar sekitar Senin waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga dengan demikian sentimental tidak ada, dan tidak ada yang dimaksud adalah karena memang tidak ada datanya yang dirilis yang
terbaru, sehingga kita sekarang masuk ke teknikal. Sebelumnya sedikit informasi kepada Anda, kalau Anda misalkan mau menjadi friend saya, silahkan Anda add saya di Facebook dengan user ID Nofri_Subman. Kemudian kalau Anda mau follow Instagram saya, silahkan juga Anda bisa lihat user ID Nofri_Subman juga. Kemudian kalau misalkan Anda ingin menonton video-video YouTube dengan terstruktur, Anda bisa langsung youtube.com/nofri_subman/videos, atau langsung bisa juga youtube.com/nofri_subman/playlist. Di situ ada video-video yang secara lengkap, terstruktur, dan jika Anda menontonnya dengan teratur, tidak di-skip-skip, maka percayalah, sebetulnya di situ sudah lengkap berisi dari pondasi, kemudian analisa teknikal dari mulai tren sampai support and resistance dan teknik entry, serta fundamental. Hanya saja memang tidak semua dari kita yang sanggup atau bisa belajar mandiri dari YouTube atau Google saja, walaupun tersedia materi-materinya, kita bisa mengerti. Kita bisa tahu kelemahan-kelemahan kita. Jadi banyak orang yang tidak sanggup akhirnya mencari mentor supaya bisa dibimbing. Oke, sekarang kita ke trading view saja. Seperti biasa, kita mulai dari weekly karena baru close. Dan kalau minggu depan saya akan membahas forecast atau analisa mingguan, akan juga melihat monthly karena minggu depan chart monthly atau MN sudah closing. Kalau sekarang belum, oleh karena itu kita konsentrasi weekly D1 dan H4 saja. Kalau kita perhatikan weekly, tentunya trennya naik yang ditandai dengan koreksi ini, ya, di mana ini terkonfirmasi terjadi pola chart yang disebut dengan bullish flag. Di sini flag pole-nya, kemudian di sini flag-nya. Kemudian kalau Anda perhatikan, setelah dia naik ke sini, terjadi lagi koreksi dan menyentuh trendline yang atas dari yang disebut dengan bullish flag ini. Kalau kita bicara teori analisa teknikal yang benar, setelah ini di breakout, biasanya orang menunggu koreksi turun dulu ke sini. Nah, ini yang terjadi setelah dia di breakout, maka harga langsung naik, tetapi pada saat di sini terjadi penurunan sampai dengan di trendline ini, sehingga untuk long term ini sebetulnya sebuah peluang atau momentum untuk kita entry buy. Kenapa? Sekali lagi, bahwa trennya naik dan ini sedang terjadi koreksi, sehingga kita bisa mendapatkan harga buy on low sesuai dengan prinsip follow the trend by bidding, mengikuti tren ini yang nawar ini, dan efeknya adalah akan memperkecil stop loss, otomatis akan menaikkan reward atau TP. Kan kira-kira tajamnya di mana? Kita turunkan lagi ke daily seperti ini, ya. Nah, kalau Anda perhatikan, ini juga memperkuat peluang kita untuk buy setelah dia koreksi, setelah dia terkonfirmasi bullish flag dan akhirnya tertahan penurunannya di channel atas atau trendline dari channel yang tadi. Kemudian di D1 didukung oleh dia terhambat oleh support EMA 200 ini. Sekarang kita lihat dulu mengenai teori range. Kalau kita bicara GBP JPY, minggu lalu bergerak 378 pip, ini bergerak sangat dahsyat khususnya di hari Sabtu ini, Jumat maksud saya, Sabtu Indonesia bagian Barat ya, ini karena sebetulnya market libur sebetulnya. Mungkin di sini saya melihat spekulator ya yang menggerakkan harga.
Dan kalau Anda perhatikan, minggu lalu bergerak 378 pip dari biasanya 250-an pip, di mana ini mengalami kenaikan, maksudnya kenaikan pergerakan harga ya, harganya turun 150% dari rata-rata range pergerakan mingguan. Dan kalau kita lihat daily-nya ini 323, padahal biasanya 108. Jadi di hari Jumat waktu Amerika itu pergerakannya sampai 300%. Dan Anda jangan langsung memutuskan untuk melakukan aksi sell karena turunnya ini sudah cukup dalam dan rawan terjadi kenaikan, walaupun memang tidak ada yang tidak mungkin. Kita kembali lagi ke TradingView untuk membuat plan-nya. Di minggu lalu, saya tidak mendapatkan peluang untuk entry buy di sini ya. Karena kan minggu lalu, kalau Anda perhatikan video sebelumnya, itu saya merencanakan untuk buy di sini, atau melakukan sell di sini. Kan kemarin terbagi dua ya. Nah, ini potensi double top, kemudian di sini juga potensi double bottom. Saya merencanakan untuk buy, dan dia di breakout di sini. Anda bisa cek signal gratis premium yang ada di sini itu tidak ada entry buy. Ini tidak ada entry buy. Signal gratis premium tidak ada entry buy ya. Di GBP JPY. Jadi memang saya tidak entry buy karena ini terhitung terjadi breakout dari area buy ini, dan di sini juga belum ada konfirmasi atau tanda-tanda dia bounce. Nah, sekarang bagaimana plan kita untuk minggu ini? Dari mulai tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember, dan karena kita cross pair, tidak terlalu efek dengan NFP hari Jumat. Ingat, setiap Jumat minggu pertama itu ada data tenaga kerja yang diumumkan oleh pemerintah Amerika, yaitu NFP, Unemployment Rate, dan AHE, upah buruh per jam. Jadi sebetulnya salah satu keuntungan dari trading cross pair adalah dalam kaitannya dengan minggu pertama hari Jumat itu tidak terpengaruh. Kemudian berarti saya coba buat ya, kita akan melakukan aksi buy di sini. Jadi ini area buy, dan ini area yang ada sejak minggu-minggu sebelumnya. Bukan sebuah area yang baru. Dan kalau Anda mengikuti forecast saya dengan teratur, pasti Anda tahu. Nah, ini kita coba pantau untuk melakukan aksi buy. Tetapi ingat ya, buy di sini kita harus menunggu adanya candlestick pattern atau bisa juga chart pattern yang disebut dengan pembalikan tren atau reversal. Contoh misalkan di H4, H1 keluar candlestick bullish engulfing, atau misalkan bullish inside bar, atau juga bullish pin bar. Itu baru kita entry buy. Selama belum ada pola candle pembalikan tren itu sebagai contoh, jangan entry buy, apalagi jika dia breakout di bawah ini, closing candle-nya di bawah ini, di bawah area ini ya. Jangan. Nanti kita coba cek lagi setelah dia turun, maka target penurunan selanjutnya adalah ke area ini. Nah, jadi kalau kita cek lagi di sini ya, Anda perhatikan ini ada wave yang saya tarik dari sini ke sini, dan ini tertahan di 78,6. Dan ini kita lihat juga di H4-nya itu ada di 78,6, sudah di breakout, tetapi di D1-nya belum. Sehingga sekali lagi, rencana saya adalah untuk melakukan aksi buy, dan tolong disikapi dengan bijak, dengan catatan kalau tidak breakout atau ada konfirmasi terjadi bounce, reaksi, untuk dia naik. Nah ini.
Oke, bisa diterima ya. Nah, kalau misalkan Anda entry buy di sini, maka stop loss-nya cukup karena GJ itu range-nya besar 50 pip. 50 pip. Jadi. Kemudian TP-nya di mana? TP-nya paling tidak di low ini. Ingat, support yang di breakout, dia akan menjadi resisten baru. Oke? Nah, sebetulnya kalau kita bicara tren, di D1-nya itu masih naik ya. Di D1, tapi memang di H4 itu sudah turun. Nah, dengan demikian, kalau nanti dia setelah terjadi reaksi atau bounce naik, target profitnya di sini, ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah area untuk kita melakukan aksi sell. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Bagikan jika video ini mendapatkan atau memberi manfaat untuk Anda. Kita akan bertemu di video kedua di 9.30 mendatang mengenai GBP CAD. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.